Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang ke-8 ini, saya akan melanjutkan pembahasan soal P3K kompetensi teknis untuk guru pendidikan agama Islam. Pada soal yang pertama, tahkim daumatul jandal dipandang sebagai tindakan orang-orang kafir oleh golongan A. Asy'ariyah, B. Syiah, C. Qadariyah, D. Khawarij, atau E. Jabariyah. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Nah, mengenai tahkim daumatul jandal ini adalah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Kita perhatikan mengenai sejarah pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selama masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib banyak sekali terjadi pemberontakan. Khalifah menerapkan beberapa kebijakan yang menimbulkan pergolakan yang berkepanjangan. Kebijakan tersebut yaitu yang pertama, menggantikan pejabat lama dengan yang baru. Pejabat yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan digantikan oleh pejabat yang baru. Penarikan kembali tanah hadiah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan. Akibat dari penerapan kebijakan tersebut, Khalifah Ali harus menghadapi perlawanan kelompok Muawiyah di Damaskus hingga terjadilah yang namanya Perang Siffin. Kelompok Ali hampir memenangkan perang ini, tetapi kelompok Muawiyah meminta perundingan atau disebut dengan tahkim yang dilaksanakan di Daumatul Jandal. Tahkim ini hanyalah tipu muslihat kelompok Muawiyah. Perang Siffin itu berakhir, tetapi muncul kelompok baru yang memperkeruh suasana yaitu kelompok Al-Khawarij, yang berarti orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Tahkim daumatul jandal adalah perundingan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah di Daumatul Jandal yang bertujuan untuk mengakhiri Perang Siffin. Tahkim daumatul jandal dilaksanakan pada bulan Ramadan 37 Hijriah. Kelompok Muawiyah diwakili oleh Amr bin As dan kelompok Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Nah, mengenai pertanyaannya, tahkim daumatul jandal itu dipandang sebagai tindakan orang kafir oleh golongan siapa? Nah, oleh golongan Khawarij ya. Nah, jadi jawaban yang tepat ya dari pertanyaan nomor 1 mengenai tahkim daumatul jandal dipandang sebagai tindakan orang kafir itu menurut kaum Khawarij. Selanjutnya soal yang kedua, yang dimaksud dengan fikih siasah adalah A. Fikih tentang politik ketatanegaraan Islam, B. Fikih tentang ibadah, C. Fikih tentang muamalah, D. Fikih tentang jinayah, atau E. Fikih tentang waris-mewaris. Menurut Profesor Ahmad Sukarjo dalam ensiklopedia tematis dunia Islam, ajaran fikih siasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernapaskan ajaran Islam. Nah, jadi kita lihat yang dimaksud dengan fikih siasah di sini adalah fikih tentang politik ketatanegaraan Islam. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian soal yang ketiga, nuzulul Quran terjadi pada A. Tanggal 17 bulan Dzulhijjah, 17 Syawal, 17 Ramadan, 27 Ramadan, atau tanggal 7 Ramadan. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Oke, mengenai nuzulul Quran kita bahas. Nuzulul Quran merupakan kejadian yang sangat esensial dalam sejarah peradaban Islam yang terjadi di bulan suci Ramadan. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi pada malam ke-17 di bulan Ramadan. Hikmah memperingati nuzulul Quran dilakukan dalam rangka menghayati dan mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran untuk dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nuzulul Quran berhubungan erat dengan Lailatul Qadar atau merupakan malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan. Baik, kita tentukan jawabannya adalah tanggal 17 Ramadan ya. Nuzulul Quran terjadi pada tanggal 17 bulan suci Ramadan. Kemudian soal yang keempat, dalam wacana fikih Islam, air kelapa termasuk kategori yang mana? A. Air bersih yang tidak dapat untuk berwudu. B. Air bersih tapi tidak dapat untuk beristinja. C. Air suci dan menyucikan. D. Air suci tapi tidak dapat mensucikan. Atau E. Air bersih yang dapat dipakai untuk berwudu. Baik, kita perhatikan mengenai pembahasan air kelapa ya. Air kelapa adalah air suci. Betul, air suci, tetapi tidak mensucikan. Maksudnya yang dimaksud demikian itu adalah air kelapa memang suci dan halal untuk diminum. Kita dianjurkan banyak sekali manfaat untuk
meminum air kelapa. Tetapi air kelapa tidak dapat dipakai untuk berwudu, tidak boleh ya. Dipakai mandi tidak boleh juga dan lain-lain. Nah, jadi air kelapa itu tidak bisa dipakai untuk berwudu atau untuk bersuci karena hakikatnya itu bukan air murni. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 yaitu air suci yang tidak dapat mensucikan ya mengenai air kelapa itu. Selanjutnya soal yang kelima. Nama burung yang menghancurkan pasukan gajahnya Abraha yaitu burung apa? A. Ababil, B. Babil, C. Abil, D. Balabil, atau E. Bababil. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Nah, ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Fil ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Ayat yang kedua, alam naz'al kaidahum fi tadlil? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Kemudian, warsala alaihim tayron ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Nah, jadi maksud dari ababil di sini adalah burung yang berbondong-bondong. Ya. Tarmihim bihizaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Waja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, itu ya mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah saat itu. Nah, jadi mengenai nama burungnya adalah burung ababil. Itu dalam Quran surat Al-Fil ayat yang ketiga. Warsala alaihim tayron ababil. Selanjutnya pertanyaan yang keenam. Nabi yang bisa bicara dengan hewan adalah A. Nabi Muhammad SAW, B. Nabi Idris, C. Nabi Yunus, D. Nabi Lut, atau E. Nabi Sulaiman. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Dalam Quran surat An-Naml ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kejadian. Dalam Quran surat An-Naml ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai keajaiban dapat berbicara dengan binatang adalah mukjizatnya Nabi Sulaiman ya. Ketika hendak melewati sarang semut dan Raja Semut langsung memerintahkan agar para semut ya menghindar agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Nah, itu dijelaskan dalam ayat ya. Hatta ida atau ala wa idanam liqalas namlatu ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh wa hum la yas'urun. Yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Kemudian dalam ayat yang lain, fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Yang artinya maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa mereka mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Nah, jadi jawabannya adalah Nabi Sulaiman ya. Seorang nabi yang bisa berbicara dengan seekor hewan yaitu Nabi Sulaiman. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh. Orang yang membunuh Hamzah di perang Uhud bernama A. Wahsi, B. Abu Lahab, C. Umayyah, D. Hindun, atau E. Abu Sofyan. Kita perhatikan di sini dijelaskan Hindun binti Utbah adalah arsitek pembunuh paman Nabi SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Ia menugaskan Wahsi bin Harb untuk membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Misi ini sukses. Jasad paman Nabi Muhammad SAW itu dimutilasi. Dan sejak peristiwa perang Uhud, Hindun berjuluk si pemakan hati. Ya, jadi dirobek-robek ya tubuh Hamzah oleh Hindun tersebut, kemudian dimakan hatinya gitu ya, hati Hamzah paman Nabi Muhammad SAW. Tetapi di akhirnya Hindun bertaubat dan akhirnya dia menjadi seorang muslimah yang solehah. Itu ya mengenai sejarah Hindun. Jadi kita tentukan jawaban mengenai orangnya. Orang yang membunuh Hamzah saat itu adalah Wahsi atas perintah Hindun binti Utbah. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8. Apakah yang disebut dengan orang mu'alaf dalam pendekatan fikih Islam? A. Orang yang musyrik,
B. Orang yang durhaka. C. Orang yang baru memasuki Islam. D. Orang yang bersifat takabur. Atau E. Orang yang murtad. Nah, kita bahas masing-masing ya di sini mengenai orang musyrik, durhaka, kemudian ada lagi mu'alaf, kemudian sikap takabur dan murtad. Yang pertama musyrik. Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah, mengaku akan adanya Tuhan selain Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Nah, itu adalah hukumnya musyrik ya, tidak yang namanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita tidak ada bandingannya. Kemudian yang kedua mengenai durhaka. Durhaka berarti ingkar terhadap perintah Tuhan, orang tua dan sebagainya. Nah, itu ya mengenai durhaka adalah ingkar. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf adalah sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Kemudian mengenai takabur adalah sikap sombong, merasa tinggi dan merendahkan orang lain. Kemudian murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seorang sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya. Oke, jadi kita tentukan jawabannya. Yang dimaksud dengan mu'alaf di sini adalah orang yang baru memasuki Islam gitu ya, orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk Islam atau orang yang baru memasuki Islam itu adalah disebut dengan mu'alaf. Selanjutnya nomor 9. Apakah arti dari surat Ali Imran ayat 85 di bawah ini? Nah, ini mengenai arti-arti, kira-kira mana arti dari Quran surat Ali Imran yang tepat gitu ya. Dan kita perhatikan mengenai Quran surat Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Allah, dia tidak akan diterima. Ya, amalnya tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Oke, berarti kita lihat jawabannya yang E. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, kemudian maka tidak akan diterima amalnya dan ia termasuk orang yang merugi nanti di akhirat. Nah, itu ya jawabannya adalah yang E. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir nomor 10. Surat Ar-Rum ayat 41 menyatakan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Itu disebabkan oleh apa? A. Disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. B. Disebabkan oleh ulah tangan manusia dan jin. C. Disebabkan karena takdir Allah yang tak bisa dihindari. Kemudian D. Disebabkan oleh tangan makhluk-makhluk Allah yang jahil. Atau E. Disebabkan oleh kebodohan manusia. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Baik, kita perhatikan mengenai Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabas aydin nasi liyudhiqhum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi mengenai Quran surat Ar-Rum ini menyatakan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Oke, berarti jawabannya adalah yang A, ya disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, itulah mengenai pembahasan soal P3K kompetensi teknis ya untuk guru pendidikan agama Islam pada video yang ke-8. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan insya Allah nanti akan dilanjutkan kembali pada video berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.